Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam ini. Di dalam video renungan malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara akan kembali didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap setengah 7 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat bersama ya Tuhan, kembali kami rindu dibaharui, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi melalui firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu firman-Mu, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri topik bagaimana mengalahkan iblis, bagaimana memerangi iblis, bagaimana menaklukkan iblis. Saudara, begitu banyak manusia yang mengalami penderitaan dalam hidupnya, yang dipermainkan, yang disiksa, dibelenggu oleh iblis, yang dibuat menderita oleh iblis, karena manusia tidak mengerti bagaimana mengalahkan iblis, karena manusia tidak mengerti bahwa dia bisa mengalahkan iblis. Itu sebabnya begitu banyak manusia yang dikuasai oleh ketakutan, begitu banyak manusia yang dipermain-mainkan oleh iblis, begitu banyak manusia yang hidupnya hancur-hancuran, keluarganya berantakan oleh karena dipermainkan oleh iblis. Tetapi saudara, kita harus tahu bahwa sebenarnya kita bisa melawan iblis, kita bisa memerangi iblis, bahkan kita bisa mengalahkan iblis. Kita bisa hidup berkemenangan tanpa campur tangan kuasa kegelapan, tanpa campur tangan iblis dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu terus belajar saudara, bagaimana hidup berkemenangan, bagaimana menaklukkan iblis, bagaimana mengalahkan iblis. Di luar sana mungkin saudara bisa mendengarkan khotbah-khotbah tentang bagaimana melawan iblis, tetapi itu hasil hayalan, tetapi itu terkadang hanya hasil buah pikiran orang-orang tertentu atau pendeta-pendeta tertentu yang punya latar belakang macam-macam saudara. Tetapi dalam beberapa seri video di dalam channel ini kita belajar bagaimana melawan, bagaimana mengalahkan iblis, bagaimana memerangi iblis. Itu benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Kita mau lihat apa kata firman Tuhan tentang peperangan melawan setan. Apa kata firman Tuhan tentang mengalahkan setan. Dan kita percaya saudara, kalau kita menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kita memerangi setan, dalam kita mengalahkan setan, maka kita akan mengalami kemenangan karena kita melakukan apa yang benar dalam melawan setan. Kita mengerjakan cara yang benar dalam memerangi setan, maka kita akan mengalami kemenangan. Itu sebabnya saudara, pemahaman-pemahaman kita perlu terus diperlengkapi bagaimana kita melawan setan. Itu sebabnya pemahaman kita terus perlu dipenuhi bagaimana cara melawan setan dan bagaimana kita memenangkan peperangan melawan setan. Saudara, di dalam video ini adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita, di mana firman Tuhan akan digali secara objektif, adalah dari
Wahyu pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini, saudara, dan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali. Apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, itu yang akan kita temukan dari ayat-ayat firman Tuhan. Wahyu pasal yang ke-12, mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, di sini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, dikatakan bahwa iblis itu adalah pendakwa dan mendakwa siang dan malam, menuduh. Apa artinya pendakwa, saudara? Menuduh, mencari kesalahan, berusaha untuk menjatuhkan, berusaha untuk menyesatkan. Itulah pekerjaan iblis. Itulah yang terus menerus dikerjakan iblis. Dan firman Tuhan sekali lagi berkata, saudara, bahwa Dia tahu waktunya semakin singkat. Itu sebabnya tidak heran kalau hari-hari ini manusia semakin jahat. Kalau hari-hari ini manusia semakin banyak disesatkan, saudara. Kalau hari-hari ini manusia semakin banyak dibelenggu oleh dosa. Apa yang tidak masuk akal itu yang dilakukan oleh banyak manusia sekarang. Apa yang bagi kita itu satu kekejian, tapi itu satu kenikmatan bagi banyak orang. Apa yang bagi kita itu satu hal yang mengerikan, tetapi itu biasa bagi banyak orang sekarang yang hidup dalam belenggu kuasa kegelapan, yang hidup di bawah kuasa kegelapan. Mereka tidak sadar bahwa mereka dikuasai oleh kuasa kegelapan. Mereka tidak sadar bahwa mereka disesatkan oleh kuasa kegelapan. Itu sebabnya, saudara, kita perlu sadar terus, kita perlu belajar terus bahwa setan terus bekerja untuk menyesatkan semakin banyak orang. Kita perlu sadar bahwa dunia semakin jahat. Kenapa dunia semakin jahat? Karena setan semakin giat bekerja untuk menyesatkan semakin banyak orang. Apa yang perlu kita pahami? Apa yang perlu kita sadari di tengah dunia yang semakin dikuasai oleh kuasa kegelapan ini? Dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Apa yang perlu kita sadari? Apa yang perlu kita lakukan supaya jangan sampai kita ikut-ikutan terjerat di dalamnya, supaya jangan sampai kita ikut-ikutan tersesat di dalamnya, supaya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat kita terlibat di dalamnya. Kita berpikir, jangan sampai kita berpikir, saudara, kita melawan setan, tapi sebenarnya kita melakukan cara-cara setan. Itu yang banyak terjadi, saudara. Itu yang banyak terjadi. Satu kali saya menginjili seorang bapak, dan saya berkata, saya injili dia tentang Yesus Sang Juru Selamat. Saya injili dia tentang Yesus yang menjaga, melindungi, menyertai kita. Dan akhirnya, saudara, dia jujur bahwa ternyata dia juga adalah orang yang pernah melayani di sebuah organisasi gereja. Dia orang yang pernah aktif dan terlibat pelayanan di sana. Dan dia punya pemahaman, saudara. Waktu itu dia ambil dompetnya, dan ketika dia ambil dompetnya, dia tunjukkan bahwa di dalam dompetnya itu ada kulit harimau. Dan akhirnya dia berkata, saudara, bahwa saya menggunakan ini sebagai jimat.
karena ini pun berasal dari Tuhan. Lihat saudara, waktu itu dia berkata dan dia agak berdebat dengan saya, dan dia tetap mempertahankan pandangannya itu. Ini juga ciptaan Tuhan, ini juga berasal dari Tuhan. Itu sebabnya aku gunakan ini untuk menjaga diri, aku gunakan ini sebagai pemanis. Dan kami berdagang, aku gunakan ini juga sebagai pelaris dalam kami berdagang. Dan dia memahami itu berasal dari Tuhan. Dan saudara, tidak sedikit orang-orang yang punya pemahaman seperti itu di tengah kalangan orang Kristen. Tidak sedikit orang-orang yang punya pemahaman yang semacam itu dengan versi berbeda-beda di tengah orang-orang yang sudah menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, saudara. Bagaimana Tuhan bisa menyatakan kuasanya? Bagaimana iblis bisa dikalahkan? Sedangkan cara-cara yang dipakai untuk menangkal, untuk melawan iblis adalah dengan cara iblis sendiri. Orang-orang yang demikian sudah ditipu oleh iblis. Orang-orang yang demikian sudah disesatkan oleh iblis. Itu sebabnya saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kita perlu belajar pemahaman yang benar, yang benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Bagaimana kita memenangkan peperangan melawan iblis. Nah saudara, yang pertama dikatakan di sini, dan naga besar itu yaitu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi iblis atau setan ini saudara, dikatakan di sini dilemparkan. Lalu kemudian ayat yang ke-10, dan aku mendengar satu suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapainya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa-pendakwa saudara kita. Saudara, dikatakan bahwa iblis dikalahkan, dilemparkan, dan iblis itu dilemparkan oleh kuasa Allah yang berkuasa melemparkan iblis, yang berkuasa mengalahkan iblis. Jadi saudara, ketahuilah bahwa hanya kuasa Tuhan yang sanggup mengalahkan iblis. Setan, hanya kuasa Tuhan yang sanggup mengusir, mengalahkan dan melemparkan kuasa setan. Dan ketika setan diusir, dikalahkan, dikatakan di sini sekarang keselamatan telah tiba. Oleh karena kuasa ilahi, oleh karena kuasa Tuhan yang telah mengalahkan setan, maka keselamatan tiba. Bagaimana supaya keselamatan terjadi dalam hidup kita? Saudara, iblis harus dikalahkan. Bagaimana supaya keselamatan terjadi di tengah-tengah keluarga kita? Iblis harus dikalahkan. Iblis harus diusir dari tengah-tengah keluarga saudara. Iblis harus keluar dari kehidupan saudara. Maka di sana terjadi keselamatan. Maka di sana terjadi damai sejahtera. Keselamatan yang dikerjakan Tuhan itu menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan ketenangan, menghasilkan kelepasan, menghasilkan kelegaan ketika Tuhan mengerjakan keselamatan. Dan keselamatan itu terjadi ketika iblis atau setan diusir, dikalahkan. Dan iblis hanya bisa dikalahkan melalui kuasa Tuhan. Saudara, hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara mengalami keselamatan? Kalau iblis yang masih berkuasa dalam hidup saudara, maka keselamatan belum menjadi bagian saudara. Kalau iblis yang masih berkuasa di tengah keluarga saudara, maka keselamatan belum menjadi bagian saudara. Dan kalau saudara mencoba melawan iblis dengan cara-cara yang salah, saudara tahu bahwa saudara harus mengalahkan iblis, karena iblis itu hanya mengerjakan penderitaan. Iblis hanya mendakwa, membelenggu, membinasakan, mencuri dari kehidupan saudara. Iblis mau menuduh saudara, mengikat saudara, menyesatkan saudara, dan endingnya semua hanya berakibat penderitaan dan kesengsaraan. Dan saudara mau lawan setan, tapi kalau saudara mau melawan setan dengan cara-caranya setan,
Saudara mau melawan iblis dengan cara-caranya iblis, saudara tidak akan pernah mengalami kemenangan. Sekali lagi seperti yang tadi saudara, ada orang Kristen pelayan di gereja yang mau melawan setan dengan kulit harimau, dengan jimat-jimat. Itu kebodohan saudara, itu kebodohan, itu penyesatan yang telah dikerjakan oleh iblis dalam pikirannya. Dia pikir bahwa melalui jimat-jimat seperti itu setan bisa diusir. Itu tipuan setan. Ada begitu banyak orang-orang yang punya pemahaman-pemahaman yang sama seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ada orang hamil, ada ibu-ibu yang hamil yang menggunakan jimat gunting, kancing di dalam tubuhnya dengan pemahaman bahwa dengan gunting itu, dengan kancing itu dia dijaga, dilindungi. Itu cara setan, itu tipuan setan. Saudara, sekali lagi, setan hanya bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Tidak ada cara lain. Setan hanya bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Terus-menerus saya ingatkan, setan tidak pernah takut kepada garam. Setan tidak pernah takut kepada benda-benda apapun. Setan tidak pernah takut kepada jimat-jimat apapun. Setan tidak pernah takut kepada minyak babi atau apapun itu. Kalau dia pun kadang-kadang berpura-pura takut, itu hanya tipuan. Dan setan tidak pernah bisa dilawan dengan setan, karena dia adalah satu kerajaan. Dan dia tidak akan pernah melawan dirinya sendiri, kata Yesus. Kalau ada orang mencoba melawan setan dengan dukun, dengan kuasa dukun, dengan ilmu dukun, dan kadang-kadang sepertinya setan itu pergi melalui ilmu dukun, sebenarnya setan sedang tertawa-ketawa saudara. Kenapa? Karena semua drama itu dia mainkan dengan tipuan. Setan hanya bisa dilawan dengan kuasa Tuhan, tidak ada cara lain. Setan hanya bisa dilawan dengan kuasa Tuhan. Di sini dikatakan di ayat 9 sampai ayat 10 bahwa setan itu dibuang, setan itu dilemparkan, setan itu diusir. Dan ketika setan diusir, maka keselamatan terjadi. Dan setan itu hanya bisa diusir melalui kuasa Allah. Itu sebabnya sadarilah bahwa hanya dengan kuasa Tuhan setan bisa diusir. Jangan sesat, jangan pikiran saudara disesatkan oleh iblis dengan cara-cara yang tidak benar, dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Pastikan satu hal, saudara pahami 100%. Saudara insaf betul-betul dan memahaminya betul-betul bahwa setan iblis hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan. Tidak ada dengan kuasa lain, tidak ada dengan apapun kecuali dengan kuasa Tuhan. Hanya karena kuasa Tuhanlah yang pernah melemparkan, yang pernah membuang iblis. Dan hanya dengan kuasa itu juga lah hari ini kita bisa mengalahkan iblis. Dan kalau iblis sudah diusir dengan kuasa Tuhan, maka keselamatan terjadi. Saudara rindu keselamatan terjadi dalam hidup saudara, keselamatan dalam kehidupan sehari-hari, dan keselamatan kekal, sorga sampai selama-lamanya. Setan harus dikalahkan dan Tuhan harus hadir dalam hidup saudara. Keyakinan akan kepastian keselamatan dalam Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib itu harus ada, iman itu harus ada dalam hidup saudara. Dan kalau itu terjadi, setan sudah dikalahkan. Jadi yang pertama, pahamilah bahwa setan hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan, tidak ada cara yang lain. Kalau saudara melihat bahwa di luar sana ada keluarga-keluarga saudara seringkali terlibat dengan perdukunan saudara, bagikan video ini kepada mereka, sadarkan mereka bahwa setan hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan, tidak ada cara lain. Bagikan video ini kepada mereka dan bilang, saudara, katakan kepada mereka, dengarkan video ini dan sadarilah bahwa setan hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua dikatakan di sana di ayat 10, dan aku telah mendengar satu suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah terjadi keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa bahwa mereka siang dan malam di hadapan Allah, dan mereka mengalahkan Dia dengan darah anak domba.
Mereka mengalahkan setan dengan darah anak domba. Darah Yesus anak domba di sana dituliskan dalam huruf besar, maksudnya adalah darah Yesus Kristus. Setan hanya bisa dikalahkan dengan darah Yesus, karena dikatakan karena itu mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Hanya oleh darah Yesus iblis bisa dikalahkan. Hanya kuasa darah Yesus yang ditakuti oleh iblis. Itu sebabnya kita sering bernyanyi, saudara, darahnya amat kuasa. Karena darah itu yang menyembuhkan, darah itu yang menyelamatkan, darah itu, kuasa darah itu yang melepaskan dari segala kuasa kegelapan. Darahnya amat kuasa. Jadi iblis bisa dikalahkan hanya melalui kuasa darah Yesus. Bagaimana supaya kita mengalami kuasa darah Yesus? Setelah kita percaya bahwa Yesus telah menumpahkan darahnya di kayu salib, bahwa Yesus telah mati karena dia telah mengorbankan darahnya di kayu salib. Ketika kita percaya, beriman, saudara, bukan hanya beriman begitu saja, tapi jelas iman kita adalah iman bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya, menumpahkan darahnya di kayu salib, mengorbankan darahnya di kayu salib. Dengan iman itu maka kita sudah mengalami kuasa darah Yesus. Dengan keyakinan itu maka kita sudah memiliki kuasa darah Yesus. Ketika kita menyebutkan darah Yesus, ketika kita menyebutkan dalam nama Yesus, maka ada kuasa dalam perkataan itu, karena kita sudah percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kuasa darahnya ada pada kita. Sekali lagi, saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa nama Yesus nama yang berkuasa, dan melalui nama Yesus iblis bisa dikalahkan. Tapi kita juga sudah belajar bagaimana anak-anak Skewa mencoba menggunakan nama itu, tapi iblis menerjang mereka sehingga mereka harus lari dengan telanjang. Kenapa? Nama itu tidak berkuasa bagi mereka karena mereka tidak memiliki nama itu, tidak mengimani nama itu. Demikian juga dalam video ini saya menegaskan kepada saudara bahwa iblis itu bisa dikalahkan dengan kuasa darah Yesus. Tapi sekalipun ada orang yang menyebutkan dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, tapi jika dia tidak memiliki kuasa darah itu, kuasa dalam nama itu, maka tidak akan terjadi apa-apa, saudara. Bagaimana supaya dia memiliki kuasa darah itu? Bagaimana supaya dia memiliki kuasa nama itu? Dia harus percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus yang adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah rela mengorbankan dirinya, yang telah rela mati di kayu salib, yang telah rela mengorbankan tubuhnya dan darahnya dicurahkan. Darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa. Ketika kita percaya darahnya itu dicurahkan untuk pengampunan dosa kita, maka kita telah mengalami keselamatan. Maka kita telah memiliki kuasa darah itu. Dan ketika kita sebut nama Yesus, nama itu menjadi nama yang berkuasa. Ketika kita sebut kuasa darah Yesus, maka kuasa darahnya itu nyata melalui kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Itu sebabnya sebagai orang Kristen miliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Saudara menjadi orang Kristen bukan ikut-ikutan saja. Saudara menjadi orang Kristen bukan karena perlu sesuatu. Saudara menjadi orang Kristen janganlah karena saudara membutuhkan doa saudara dijawab. Saudara perlu sesuatu, saudara perlu sosial, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi jadilah orang-orang Kristen yang benar-benar beriman sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bahwa Dia telah mengorbankan darahnya di kayu salib, mengorbankan hidupnya di kayu salib. Ketika saudara mempunyai iman itu sungguh-sungguh dalam hidup saudara, maka ada kuasa darah Yesus dalam diri saudara.
Dan ketika kuasa darah Yesus itu nyata dalam hidup saudara, karena saudara sudah dibasuh oleh kuasa darah Yesus, sehingga dosa-dosa saudara dihapuskan, saudara sudah disucikan oleh darah Yesus, maka kuasa darah Yesus itu ada pada saudara. Itu sebabnya kalau ada setan, seharusnya setan yang lari, bukan saudara yang seharusnya ketakutan dan lari dari setan. Kenapa? Karena kuasa darah Yesus sudah ada dalam diri saudara, dan kuasa darah Yesus sanggup mengalahkan iblis. Karena dikatakan di sini di ayat 11 tadi saudara, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, darah Yesus. Iblis dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Saudara mau hidup berkemenangan dalam hidup saudara, miliki kuasa darah Yesus dengan iman kepada dia. Saudara mau hidup saudara dilingkupi oleh kuasa darah Yesus, miliki kuasa darah itu dengan iman kepada Yesus. Saudara mau pekerjaan saudara, keluarga saudara, seluruh aspek kehidupan saudara, saudara dilingkupi, keluarga saudara dilingkupi oleh kuasa darah Yesus. Miliki iman sungguh-sungguh saudara kepada Yesus, bahwa dialah juru selamat yang telah mengorbankan segalanya bagi kita. Puji Tuhan saudara, iblis hanya takut kepada kuasa darah Yesus. Karena oleh kuasa darah itulah maut telah dikalahkan. Bahkan dikatakan, hai maut manakah sengatmu? Iblis sudah dikalahkan melalui kuasa darah Yesus. Belenggu-belenggu sudah dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Hidup saudara tidak akan pernah bebas dari kuasa kegelapan jika saudara tidak memiliki kuasa darah Yesus. Itu sebabnya pastikan kuasa darah Yesus itu ada pada saudara. Dengan saudara beriman sungguh-sungguh di sepanjang kehidupan saudara kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Puji Tuhan saudara. Dan kemudian juga dikatakan hal ketiga yang kita perlu belajar. Masih ayat 11 dikatakan saudara, dan karena mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sendiri sampai ke dalam maut. Saudara, yang kedua, iblis itu dikalahkan oleh perkataan kesaksian mereka, dan dikatakan di sini bahwa kesaksian mereka itu dilakukan dengan tidak menyayangkan nyawa mereka sendiri. Iblis dikalahkan saudara dengan cara kesaksian kita, melalui kesaksian kita. Artinya apa? Ketika kita menyaksikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada lebih banyak jiwa, kepada lebih banyak orang, dan akhirnya jiwa-jiwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka iblis akan semakin dikalahkan, maka iblis semakin ditaklukkan, maka iblis akan semakin lari dari kehidupan seseorang, dari keluarga seseorang, bahkan dari daerah itu. Kalau iblis sudah semakin dikeluarkan, disudutkan, diusir dari keluarga-keluarga, dari jiwa-jiwa, maka iblis akan semakin jauh. Saudara, saya punya pengalaman unik bahwa saya merintis pelayanan yang hari ini saya gembalakan adalah di daerah yang perdukunannya begitu kuat saudara, okultismenya begitu kuat. Di video sebelumnya saya sudah pernah menceritakan kepada saudara, pada waktu itu saya sekolah Alkitab 2 tahun, dan kemudian selesai itu saya siap merintis gereja saudara. Lalu kemudian saya berkata kepada pimpinan saya, kemana saya harus pergi untuk merintis gereja. Saya sudah siap. Lalu dia tunjukkan desa ini saudara, karena dia berkata di sana masih banyak dukun yang harus kamu selamatkan. Dan akhirnya 21 tahun yang lalu saya pergi saudara ke tempat ini membawa satu gitar, dan kemudian saya, singkat cerita, saya kontrak satu rumah. Saya mulai dari pelayanan sekolah minggu, dan singkat cerita akhirnya sekalipun awal-awal begitu sulit, begitu berat, akhirnya semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan akhirnya dukun-dukun pun masuk ke gereja, dan hari ini jadi jemaat yang setia dan sungguh-sungguh cinta Tuhan. Saudara, yang saya mau ceritakan adalah pertama saya datang, suasananya begitu mengerikan saudara.
begitu dicekam oleh kuasa kegelapan. Bahkan ada daerah-daerah tertentu, ada jalan-jalan tertentu, jam 7 malam orang tidak akan berani lewat dari sana. Kenapa saudara? Karena begitu kuatnya pengaruh kuasa kegelapan. Ada begitu banyak dukun-dukun. Saya harus menginjili orang-orang. Dan kemudian datang dia ke gereja. Ketika dia datang ke gereja tidak selesai masalah, saudara. Kenapa? Ketika dia datang ke gereja dia masih terikat kepada dukun. Dukun menakut-nakuti dia. Dia berkata bahwa dukun tersebut berkata bahwa dia harus bolak-balik ke dukun itu, pergi paling tidak seminggu sekali. Dan perdukunan itu menjadi bisnis di daerah ini, saudara, pada waktu itu. Dan sampai sekarang masih ada 1-2 yang melakukan itu. Kenapa, saudara? Saya menginjili satu orang ibu dan kemudian akhirnya dia datang ke gereja. Lalu kemudian satu kali dia bertanya, ternyata selama ini sekalipun dia sudah ke gereja, dia masih pergi ke dukun. Dan dia bertanya begini kepada saya, "Pendeta, apa yang harus saya lakukan supaya saya bebas dari dukun itu?" Dia tunjukkan dukunnya kepada saya. Lalu kemudian saya berkata, "Tinggalkan, jangan lagi datang ke situ." Tapi dia berkata bahwa saya harus datang, kalau tidak nanti begini-begini. Bahkan saudara, dalam setiap minggu dukun ini memakai uang ibu ini dengan menakut-nakuti ibu ini bahwa kalau uangnya nggak dikasih maka akan terjadi begini begitu. Sehingga dan sekali seminggu ibu ini juga harus datang membawa sesuatu yang dia minta dan kemudian melakukan ritual perdukunan, saudara. Kenapa? Karena ibu ini seringkali mimpi buruk. Ya wajar seringkali mimpi buruk, karena semakin dekat dengan perdukunan semakin banyak mimpi buruk yang akan datang. Semakin dekat dengan setan semakin banyak mimpi buruk akan datang. Lalu kemudian saudara, pada akhirnya saya berkata kepada ibu ini, "Tinggalkan." Lalu ibu ini berkata bahwa masih ada uangku sama dia sekian. Saya bilang, biarkan itu uang, tinggalkan itu uang. Nggak perlu diharapkan lagi, masih begitu banyak pintu-pintu berkat yang Tuhan bisa buka bagi ibu jika ibu meninggalkan perdukunan ini. Dan akhirnya dia tinggalkan perdukunan itu, saudara. Dan dukun itu tidak pernah membayar hutangnya sampai mati dukunnya. Saudara, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan uniknya tadi malam seorang ibu dari Batam menelpon saya. Dia memperkenalkan diri, dia konseling, lalu kemudian dia berkata bahwa dulu sekitar tahun 2000 ternyata dia sekolah di bidang perawatan, dan sekitar tahun 2000 dia pernah ke kampung ini, ke kampung tempat hari ini saya mengembalakan. Dan dia berkata, "Dulu benar pendeta, saya tahu betul dulu sekitar tahun 2000 saya pernah ke desa itu dan begitu banyak pengaruh okultisme di situ. Animismenya sangat kuat di situ pendeta. Situasinya begitu mengerikan, menyeramkan pada masa itu." Ya, jadi bukan hanya saya yang melihat itu, mengalami itu, tetapi ada begitu banyak orang yang menyaksikan itu, saudara. Tetapi hari ini apa yang terjadi? Setelah Injil diberitakan, saya menyaksikan Yesus Sang Juru Selamat. Saya menyaksikan Yesus pelepas. Saya menyaksikan Yesus Tuhan yang sanggup menjaga, melindungi mereka. Akhirnya saudara, mulai iblis semakin jauh. Desa ini yang dulu ada di bawah cengkraman kuasa kegelapan mengerikan. Jam 7 malam orang-orang ketakut keluar, saudara. Tapi hari ini desa ini bebas dari kuasa-kuasa itu, saudara. Bebas dari pengaruh itu. Hari ini pengaruh kuasa kegelapan sudah semakin dilucuti, saudara, melalui kesaksian. Saya bilang kepada orang-orang yang dimenangkan, kalau engkau sudah menerima Injil keselamatan, kalau engkau sudah menerima Yesus sebagai juru selamatmu, beritakan kepada keluargamu, beritakan kepada orang tuamu, beritakan kepada anak-anakmu, saksikan kepada keluarga-keluargamu, saudara-saudaramu, saksikan kepada mereka, supaya semakin banyak orang percaya. Ketika semakin banyak orang percaya, setan akan semakin jauh. Tapi semakin sedikit orang percaya, bahkan tidak ada orang percaya di satu daerah, maka setanlah yang akan berkuasa dan semakin berkuasa di situ. Suasananya berubah di daerah ini, saudara. Suasananya berubah karena kelepasan.
telah terjadi oleh karena kesaksian yang saya bawa ke daerah ini, dan kesaksian yang dibawa umat-umat Tuhan kepada keluarganya dan kepada lingkungannya. Dan saudara, sekalipun begitu sulit, jiwa-jiwa yang dimulai dari nol dibawa kepada Tuhan, hari ini ratusan jiwa sudah dimenangkan bagi Tuhan, dan semakin banyak orang bebas dari kuasa kegelapan. Bahkan ada beberapa dukun yang sudah masuk ke gereja ini, saudara, dan menjadi jemaat setia, bahkan menjadi pengurus di gereja. Wow. Dan setan semakin dikalahkan, setan semakin diusir, setan semakin dilucuti. Artinya apa, saudara? Bahwa setan bisa dikalahkan melalui kesaksian kita. Sekali lagi saya baca ayat 11 itu, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Mereka tidak takut bersaksi sekalipun harus bertaruh nyawa. Saudara mau bebas dari kuasa kegelapan, saudara mau keluarga saudara bebas dari kuasa kegelapan, bersaksilah di sana, saudara, dan jangan takut. Harus siap bayar harga untuk bersaksi. Ketika saya datang ke daerah ini, saudara, bukan hanya daerah ini pada waktu itu bukan hanya dibelenggu oleh kuasa kegelapan, tapi 2 OKP sedang berperang, saudara, pada saat saya datang ke sini. Dan hampir setiap hari ada nyawa yang melayang melalui peperangan itu. Hampir setiap hari seringkali nyawa melayang, dan ada mayat-mayat yang terletak di jalan, saudara. Saya ingat pada waktu itu. Dan seringkali daerah ini masuk koran waktu itu, masuk surat kabar, dan surat kabar sampai di kampung saya. Bapak saya baca berita dan disebutkan nama kampung ini, saudara. Dan kemudian bapak saya ceritakan ke rumah, tadi kampung itu di mana anakmu menginjil, masuk lagi di koran bahwa ada orang meninggal dan sebagainya. Akhirnya mama saya berkata, "Nakku, nggak ada tempat lain tempat menginjil. Pergi aja kamu ke tempat lain. Kalau daerah itu selalu terjadi pertumpahan darah di situ." Tetapi saya berkata kepada mama saya, panggilan saya di sini, saya harus memberitakan Injil di sini apapun resikonya. Kenapa, saudara? Karena saya tahu panggilan saya untuk bersaksi di sini. Dan hari ini pun saya berkata kepada saudara, ada panggilan bagi saudara untuk bersaksi, dan saudara harus siap bayar harga apapun untuk bersaksi. Dan sekarang sebenarnya seringkali dan banyak kali tidak perlu harga mahal kita bayar untuk bersaksi, tinggal berbicara. Semalam ibu yang menelepon saya itu, saudara, dia sekarang ada di Batam dan bekerja, dan dia buka klinik di sana, dan seringkali dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang dia obati. Ya, tidak perlu bayar harga, beritakan saja Injil, saksikan saja Injil keselamatan, maka iblis dikalahkan. Ketika jiwa-jiwa direbut kepada Tuhan, maka iblis dikalahkan, setan dikalahkan. Hari ini apa peran saudara untuk mengalahkan setan? Sudahkah saudara berperan dengan saudara menyaksikan bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat? Lihat orang tua saudara, masihkah ada orang tua saudara yang masih dikuasai oleh kuasa kegelapan, dibelenggu, diperbudak oleh kuasa kegelapan, tidak memiliki iman, tidak memiliki kepastian keselamatan, dan saudara diam saja? Dengar saudara, kalau saudara mengatakan bahwa saudara mengasihi orang tua saudara, lalu saudara membuktikan saudara mengasihi dia, saudara kasih uang, saudara kasih pelihara dia, ya, saya mengakui bahwa saudara mengasihi Tuhan. Tapi saya juga berkata, jika saudara tahu bahwa orang tua saudara belum selamat, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan saudara diam, maka saya berkata bahwa saudara tidak benar-benar mengasihi dia. Karena saudara membiarkan dia, sekalipun saudara tahu sebentar lagi dia masuk neraka sampai selamanya. Kalau dia mati, dia akan masuk neraka sampai selama-lamanya, dan saudara biarkan. Saya berkata saudara tidak benar-benar mengasihi dia. Jadi apa yang menjadi bagian saudara? Bersaksilah, saksikan kepada dia sekarang juga sebelum terlambat, bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi dia. Puji Tuhan saudara, setan bisa dikalahkan melalui kesaksian kita. Mari bersaksi, saksikan kepada keluarga saudara, orang-orang terdekat saudara, dan kemudian saksikan lebih jauh. Firman Allah menyuruh kita bersaksi, saudara. Di Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu adalah tempat terdekat.
bagi umat-umat Tuhan pada waktu itu. Samaria lebih jauh, ke ujung bumi lebih jauh lagi. Jadi beritakan Injil, jadilah saksi di tempat terdekat saudara, di keluarga, di tengah-tengah keluarga saudara, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara. Beritakan Injil kepada mereka. Dengan begitu kita mengalahkan setan. Puji Tuhan saudara. Sekali lagi, mari kalahkan setan, mari kalahkan iblis, mari perangi setan, mari perangi iblis. Bagaimana kita mengalahkan, memerangi setan, memerangi iblis saudara? Yang pertama, kita harus sadar, iblis dan setan hanya bisa dikalahkan melalui kuasa Tuhan, tidak ada cara lain. Lalu yang kedua, iblis dan setan hanya bisa dikalahkan melalui darah anak domba. Dan iblis maksudnya adalah darah Yesus. Bagaimana supaya kuasa darah Yesus ada pada kita? Dengan beriman sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang ketiga, iblis dikalahkan melalui kesaksian kita. Ketika Injil diberitakan kepada semakin banyak orang dan dia percaya Yesus, maka setan pergi dari kehidupannya. Setan pergi dari keluarganya ketika mereka percaya Yesus. Dan ketika semakin banyak orang-orang percaya Yesus, maka setan akan semakin jauh. Setan dikalahkan dengan kesaksian kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan untuk mengalahkan setan, untuk mengalahkan iblis. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau tahu seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa, Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Apapun situasi mereka saat ini, ajar mereka untuk sadar bahwa setan harus diusir, setan harus dilawan, dan setan hanya bisa diusir, dilawan dengan kuasa Tuhan. Dan mereka harus percaya sungguh-sungguh kepada kuasa darah Yesus, dan mereka sungguh-sungguh bersaksi bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan demikian mereka akan mengalahkan setan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Jamah anak-anak-Mu ini Tuhan, ajar mereka untuk berperang melawan setan dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan berikan kemenangan kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka.
Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa,
normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus sembuhkan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya.
bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang, anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya, ibu rumah tangga sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka
rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka, ya Bapa, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan, ya Tuhan, dalam
pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus sebagai nelayan, Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan, tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan, tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa,
Berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit, dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.